Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, selamat berjumpa kembali dengan Papi Yudi. Hari ini nanti kita akan membahas tentang sistem indera. Kita sudah diberi oleh Tuhan 5 panca indera, yaitu mata, telinga, hidung, kulit, dan lidah. Oleh karena itu, ikuti pembelajaran berikut supaya kalian lebih paham tentang struktur dan fungsi alat indera pada manusia. Selamat menikmati. Nah, sebagai pendahuluan, apa sih yang dimaksud dengan sistem indera? Sistem indera adalah salah satu bagian dari sistem koordinasi yang merupakan penerima rangsang atau reseptor. Sistem indera pada manusia lebih dikenal sebagai panca indera. Panca berarti 5. Yang pertama, mata sebagai organ penglihatan, telinga sebagai organ pendengaran, lidah sebagai organ pengecap, kulit sebagai organ peraba, dan hidung sebagai organ penciuman. Alat indera adalah reseptor yang peka terhadap rangsangan dan perubahan di sekitarnya. Indera mata, reseptornya berupa retina atau fovea centralis. Kepekaannya berupa fotoreseptor atau cahaya dan pengaturan oleh lobus occipitalis, bagian dari otak. Telinga, reseptornya berupa organ kordi, sel rambut, dan otolit. Kepekaan terhadap fonoreseptor atau suara dan keseimbangan, pengaturan oleh lobus temporalis. Hidung, reseptornya berupa saraf olfaktori. Kepekaan berupa kemoreseptor gas atau bau, pengaturan di bagian lobus parietalis. Lidah, reseptor berupa papila, kepekaannya berupa kemoreseptor cair atau rasa, pengaturan pada lobus parietalis. Kulit, reseptor berupa korpus saraf, kepekaannya mekano atau tengoreseptor berupa sentuhan, pengaturannya di bagian lobus parietalis. Anak-anakku, berikutnya kita lanjut di bagian kedua, yaitu organ mata. Kita tahu bahwa mata berfungsi sebagai indera penglihatan atau fotoreseptor. Letak mata yaitu di rongga mata, dilindungi tulang tengkorak dan kelopak mata. Selain itu, terdapat kelenjar air mata yang berfungsi menjaga mata tidak kering dan bebas kotoran. Reseptor mata adalah fovea centralis pada bagian retina yang merupakan lapisan mata terdalam yang peka terhadap cahaya. Berikutnya, kita lanjutkan ke lapisan mata. Ini adalah gambar mata yang dilihat dari sisi samping. Bola mata terdiri atas 3 lapisan, yaitu 1. Sklera atau disebut juga tunika fibrosa. Lapisan terluar yang berwarna putih dan tidak bening. 2. Koroid, disebut juga tunika vaskulosa. Lapisan tengah yang mengandung pembuluh darah dan pigmen. Pembuluh darah mensuplai nutrisi bagi mata dan pigmen berfungsi menyerap refleksi cahaya pada mata. Bagian ketiga, retina atau tunika nervosa, yaitu lapisan terdalam mata yang banyak mengandung sel-sel fotoreseptor. Sel fotoreseptor ada 2 macam. Ada sel kerucut atau konus, peka terhadap intensitas cahaya tinggi dan warna. Sel konus terdiri dari sel yang peka terhadap warna merah, biru, dan hijau. Sel konus menghasilkan iodopsin, yaitu berupa retinin untuk melihat saat cahaya terang.
Yang kedua yaitu sel batang atau bacillus. Peka terhadap intensitas cahaya rendah dan tidak peka terhadap warna. Sel basil menghasilkan rhodopsin berupa retinin dan opsin untuk melihat saat keadaan gelap. Mata butuh adaptasi untuk memproduksi rhodopsin saat keadaan gelap. Anak-anakku, sekarang kita lanjutkan struktur mata. Bagian-bagian mata yaitu kornea, iris, pupil, cairan aqueous humor, lensa mata, cairan vitreous humor, sklera, koroid, retina, bintik kuning, saraf optik, dan bintik buta. Fungsi dari bagian-bagian mata, yang pertama kornea memiliki fungsi masuknya cahaya yang pertama kali. Iris memberi warna pada mata. Pupil mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk ke mata. Cairan aqueous humor merupakan struktur pendukung lensa. Sedangkan lensa mata memiliki fungsi memfokuskan atau membentuk bayangan. Cairan vitreous humor mengisi ruang antara lensa dan retina, sehingga mata terlihat penuh, bulat. Sklera berfungsi melindungi dan mempertahankan bentuk mata. Berikutnya, koroid berfungsi mengalirkan oksigen dan nutrisi ke retina. Sedangkan retina mata berfungsi untuk menangkap bayangan dan mengubahnya menjadi sinyal. Bagian yang disebut bintik kuning memiliki fungsi sebagai bagian mata yang sangat sensitif. Saraf optik berfungsi mengirimkan informasi bayangan objek dari retina ke otak. Bintik buta adalah bagian mata yang tidak sensitif. Berikutnya, kita lanjutkan struktur tambahan pada mata. Struktur lain di sekitar mata yang pertama adalah alis dan bulu mata. Memiliki fungsi menghindari mata dari air, benda asing, dan kotoran. 2. Kelopak mata terdiri dari lapisan konjungtif dan otot orbicularis oculi yang memiliki fungsi untuk melindungi mata dan memejamkan mata. Yang ketiga, aparatus lacrimalis terletak di sudut mata, terdiri dari kelenjar lakrimal atau kelenjar air mata dan saluran air mata. Kelenjar ini menghasilkan air mata yang berfungsi sebagai penjaga kelembapan mata, pembunuh benda asing, yaitu berupa enzim lizozim, dan membersihkan mata saat berkedip. Selain itu, ada otot penggerak bola mata, otot rectus superior ke atas, otot rectus inferior penggerak bola mata ke bawah, otot rectus medial ke dalam, otot rectus lateral keluar, otot obliquus superior ke bawah sisi luar, otot obliquus inferior ke bawah sisi dalam. Anak-anakku, slide berikutnya adalah bagaimana jalannya rangsang cahaya. Jalannya rangsangan berupa cahaya masuk ke otak. Yang pertama yaitu cahaya masuk ke mata melalui kornea, aqueous humor, kemudian ke pupil, lensa, ke vitreous humor, dan lalu ke retina. Cahaya kemudian diterima oleh sel-sel fotoreseptor di retina. Maka pada retina akan terbentuk bayangan yang bersifat nyata, terbalik, dan diperkecil. Kemudian diolah lagi oleh reseptor mengirim impuls ke saraf optik 2, lalu
globus occipitalis otak untuk diinterpretasikan menjadi bayangan yang tidak terbalik. Mari kita lanjutkan ke gangguan pada mata. Ada beberapa gangguan pada mata. Yang pertama, miopi atau rabun jauh. Merupakan suatu kelainan di mana bayangan yang dihasilkan jatuh di depan saraf mata atau retina. Hal ini terjadi karena kornea dan lensa mata yang bekerja terlalu kuat sehingga bayangan jatuh di depan retina. Panjang bola mata yang terlalu panjang sehingga bayangan juga jatuh di depan retina. Bisa ditolong dengan kacamata minus. Berikutnya, yang kedua, hipermetropi atau rabun dekat. Merupakan suatu kelainan di mana bayangan yang dihasilkan jatuh di belakang saraf mata atau retina. Hal ini terjadi karena kornea dan lensa mata yang bekerja terlalu lemah, sehingga bayangan yang dihasilkan jatuh di belakang retina. Panjang bola mata terlalu pendek, sehingga bayangan juga jatuh di belakang retina. Nah, hipermetropi ini bisa ditolong dengan kacamata positif. Berikutnya, astigmatisme atau silinder. Merupakan suatu kelainan di mana kelengkungan dari kornea atau lapisan bening mata yang tidak sama atau tidak rata sehingga bayangan yang dihasilkan pada retina ada lebih dari satu fokus. Bisa dibantu dengan kacamata silinder. Sekarang kita akan menginjak ke bagian yang ketiga, yaitu telinga. Di mana di dalam telinga ini nanti kita akan juga mempelajari tentang fungsi, struktur, cara kerja, dan bagian-bagian telinga. Fungsi telinga. Telinga memiliki fungsi sebagai indera pendengaran atau fonoreseptor dan pendeteksi keseimbangan atau equilibrium. Telinga manusia terdiri dari 3 bagian, yaitu telinga luar atau outer ear, telinga tengah atau middle ear, dan telinga yang terakhir, telinga bagian dalam atau inner ear. Reseptor telinga untuk pendengaran adalah organ korti pada koklea atau rumah siput, dan untuk keseimbangan adalah otolit. Anak-anakku, ini adalah gambar struktur telinga manusia. Bagian yang berwarna coklat adalah telinga bagian luar, yang berwarna pink adalah telinga bagian tengah, dan yang berwarna biru adalah telinga bagian dalam. Sekarang kita lanjutkan tentang telinga bagian luar dan fungsinya. Yang pertama, daun telinga berfungsi mengarahkan gelombang bunyi masuk ke saluran telinga. Lubang telinga berfungsi menyalurkan bunyi ke gendang telinga atau membran timpani. Yang ketiga, kelenjar minyak berfungsi untuk menyaring udara yang masuk sebagai gelombang suara. Dan yang keempat, membran timpani atau sering juga disebut sebagai gendang telinga berfungsi menerima gelombang bunyi dari lubang telinga lalu diteruskan ke tulang pendengaran. Kita lanjutkan telinga bagian tengah. Telinga bagian tengah ada yang disebut saluran eustachius. Saluran ini merupakan penghubung rongga telinga dan mulut untuk menjaga keseimbangan tekanan udara. Yang kedua, tulang pendengaran yang terdiri atas 3 tulang, yaitu tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Berfungsi untuk menerima gelombang bunyi dari gendang telinga menuju bagian dalam telinga, tepatnya di rumah siput atau koklea. Dan berikutnya,
telinga bagian dalam. Ini yang terakhir. Yang pertama yaitu rumah siput atau disebut juga koklea, berfungsi menyampaikan getaran suara ke saraf pendengaran. Yang kedua, ada 3 saluran setengah lingkaran yang memiliki fungsi untuk mengetahui posisi tubuh dan menjaga keseimbangan tubuh. Anak-anakku, kita lanjutkan bagaimana jalannya rangsang suara. Jalannya rangsangan berupa suara ke otak. Yang pertama, getaran suara dari luar masuk melalui daun telinga, saluran telinga, membran timpani, tulang pendengaran, yaitu tulang martel, landasan, dan sanggurdi. Yang kedua, getaran tersebut kemudian diterima oleh tingkap oval dan masuk ke skala vestibular. Dan kemudian melingkari koklea sampai menuju skala timpani dan keluar melalui tingkap bulat. Yang ketiga, getaran di atas menyebabkan membran basilar bergetar dan menyebabkan sel rambut pada organ korti bersentuhan dengan membran tektorial. Akibatnya, sel reseptor kemudian mengirim impuls ke saraf auditori, yaitu saraf nomor 8. Lalu ke lobus temporalis otak untuk diinterpretasikan berupa suara. Berikutnya, mekanisme keseimbangan. Bagian telinga yang berfungsi sebagai kesetimbangan terletak di atas koklea, yaitu 3 saluran setengah lingkaran atau saluran semisirkuler dan serambi atau vestibulum. Pada bagian dasar saluran semisirkuler terdapat bagian yang membesar yang disebut ampula yang tersusun atas sel rambut kecil bersilia sebagai reseptor dan dinamakan krista. Krista terbenam dalam suatu zat seperti gelatin yang disebut kupula. Apabila kepala kita melakukan gerakan menggeleng, cairan perilimfe akan bergoyang dan menstimulasi sel-sel rambut untuk mengirimkan impuls ke saraf otak. Bagian inilah yang berperan dalam kesetimbangan gerakan. Sementara itu, vestibulum berperan saat terjadi keseimbangan gravitasi. Vestibulum tersusun atas 2 bagian berbentuk kantung dan berlapis sel-sel rambut dan silia. 2 bagian ini meliputi sakula dan utricula yang di dalamnya berisi cairan endolimfa. Pada bagian dinding sakula dan utricula terdapat bagian yang tersusun dari zat kapur. Bagian inilah yang disebut sebagai otolit. Adanya perubahan gravitasi saat kepala menunduk atau menggeleng atau dalam keadaan tubuh bergerak dapat menyebabkan otolit juga bergerak. Perubahan posisi otolit tersebut mengakibatkan silia melengkung, sehingga menstimulasi impuls saraf untuk dikirim menuju otak. Informasi dari otak menjadikan posisi kepala dapat diketahui. Kita lanjutkan gangguan pada telinga. Ada beberapa gangguan pada telinga. Yang pertama, otitis interna atau disebut juga dengan labirinitis, merupakan infeksi yang terjadi pada telinga bagian dalam, tepatnya di labirin membran. Yang kedua, perforasi membran timpani adalah lubang atau sobekan pada jaringan tipis yang memisahkan saluran telinga dari telinga tengah atau gendang telinga. Yang ketiga, mastoiditis merupakan infeksi bakteri serius yang menyerang tulang mastoid yang terletak di belakang telinga. Anak-anakku, tibalah saatnya kita menginjak ke bagian yang keempat, yaitu hidung. Fungsi hidung. Hidung berfungsi sebagai indera pembau atau
kemoreseptor gas. Hidung merupakan organ pernafasan sekaligus indera pembau. Pada bagian rongga hidung atas terdapat selaput lendir yang terdapat reseptor bau yang memiliki rambut halus. Saraf pembau tadi membawa sinyal reseptor ke otak. Reseptor hidung adalah saraf olfaktori yang terletak pada langit-langit rongga hidung yang peka terhadap molekul bau atau odoran. Tiap sel saraf olfaktori bertanggung jawab atas molekul bau yang berbeda, sehingga dapat mengenali berbagai macam bau. Indera pembau bekerja sama dengan indera pengecap sebagai kemoreseptor untuk mengenali rasa sekaligus bau. Kita lanjutkan struktur hidung. Bagian yang berperan sebagai kemoreseptor pada hidung yaitu sel olfaktori yang terletak pada jaringan epitel olfaktori di langit-langit rongga hidung. Di dalam sel-sel olfaktori terdapat sekumpulan rambut mikro atau silia. Silia akan mendeteksi partikel-partikel pembawa bau tertentu dari udara yang melewati hidung sehingga mendarat pada silia. Partikel-partikel ini larut dalam lapisan mukus. Silia berhubungan dengan sel saraf olfaktori yang membawa impuls saraf menuju otak. Berdasarkan strukturnya, sel reseptor pada epitel olfaktori memiliki dua jenis sel. Namun, berdasarkan fungsinya, sel-sel reseptor tersebut terbagi atas 7 macam sel. Bau-bauan yang kita rasakan sebenarnya gabungan dari berbagai macam bahan kimia kompleks. Bau-bauan primer yang dapat kita rasakan misalnya bunga, camphor, peppermint, bau menusuk, dan bau tengik. Anak-anakku, kita lanjutkan bagaimana jalannya rangsangan bau. Jalannya rangsangan berupa bau ke otak. Yang pertama, bau masuk ke hidung bersama udara inspirasi. Berikutnya, bau diterima oleh sel-sel kemoreseptor di rongga hidung. Dan selanjutnya, reseptor mengirim impuls ke saraf olfaktori nomor 1 untuk diinterpretasikan menjadi bau. Sekarang, kita lanjutkan gangguan pada hidung. Yang pertama, polip hidung. Merupakan tumor kecil yang terdapat pada hidung. Ini merupakan tumor jinak yang bisa menjadi berbahaya dan merupakan suatu massa patologis yang terdapat pada rongga sinus hidung yang licin dan lunak. Yang kedua, sinusitis adalah penyakit yang terjadi akibat peradangan pada bagian sinus. Sinus sendiri terletak pada rongga-rongga tulang yang berhubungan dengan hidung. Yang ketiga, rinitis alergika adalah peradangan hidung akibat alergi. Rinitis disebabkan oleh masuknya benda asing ke dalam saluran tenggorokan. Anak-anakku, kita lanjutkan ke bagian yang kelima, yaitu lidah. Fungsi lidah. Lidah berfungsi sebagai indera pengecap atau kemoreseptor cair. Lidah merupakan indera yang digunakan untuk mengecap atau merasakan suatu rasa dari makanan atau benda yang menyentuh lidah. Reseptor lidah berupa papila atau tonjolan yang terletak di permukaan lidah dan di dalamnya terdapat tunas pengecap yang peka terhadap molekul yang dapat larut dari air liur. Sebagian besar lidah tersusun atas otot rangka yang terletak pada tulang hyoideus,
tulang rahang bawah, dan processus styloideus di tulang pelipis. Terdapat dua jenis otot pada lidah, yaitu otot ekstrinsik dan intrinsik. Mari kita lanjutkan untuk struktur lidah. Lidah memiliki permukaan yang kasar karena adanya tonjolan yang disebut papila. Terdapat 3 jenis papila. Yang pertama, papila filiformis berbentuk seperti benang halus. Yang kedua, papila circumvallata yang berbentuk bulat tersusun seperti huruf V di belakang lidah. Berikutnya, papila fungiformis berbentuk seperti jamur, dan papila foliata berbentuk seperti tonjolan daun. Tunas pengecap adalah bagian pengecap yang ada di pinggir papila, terdiri dari 2 sel, yaitu sel penyokong dan sel pengecap. Sel pengecap berfungsi sebagai reseptor, sedangkan sel penyokong berfungsi untuk menopang. Bagian-bagian lidah, ada bagian lidah depan berfungsi untuk mengecap rasa manis. Bagian pinggir lidah fungsinya untuk mengecap rasa asin dan asam, sedangkan bagian belakang atau pangkal berfungsi untuk mengecap rasa pahit. Anak-anakku, kita lanjutkan bagaimana jalannya rangsang rasa. Jalannya rangsangan berupa rasa ke otak. Yang pertama, molekul makanan atau minuman larut di dalam air liur. Rasa masuk ke tunas pengecap dan diterima sel-sel reseptor sesuai rasa yang dikenalnya. Kemudian, reseptor mengirim impuls ke saraf fasial nomor 5 dan atau saraf glosofaringeal nomor 9 ke lobus parietalis otak untuk diinterpretasikan sebagai rasa. Berikutnya, kita lanjutkan gangguan pada lidah. Yang pertama, lidah geografik adalah kondisi ketika muncul bercak kemerahan dengan pinggiran berwarna putih. Yang kedua, lidah pecah-pecah atau sering disebut fissure Chongu, ditandai dengan terbentuknya celah di lidah sehingga lidah tampak retak. Yang ketiga, glossitis adalah peradangan pada lidah yang membuat lidah menjadi bengkak dan kemerahan. Anak-anakku, tibalah saatnya kita membahas bagian terakhir dari panca indera, yaitu bagian 6, kulit. Yang pertama tentang fungsi kulit. Kulit berfungsi sebagai indera peraba atau mekanoreseptor atau tengoreseptor. Merupakan indera yang peka terhadap sentuhan, tekanan, panas, dingin, rasa nyeri. Reseptor yang terdapat di kulit berupa ujung-ujung serabut saraf dan lain-lain. Ujung saraf sentuhan dan saraf perasa nyeri terletak pada bagian dasar epidermis. Sedangkan perasa panas, dingin, rabaan, dan tekanan terletak di bagian dermis kulit. Kita lanjutkan struktur kulit. Yang pertama, epidermis atau disebut juga kulit ari. Jaringan epitel yang tersusun atas sel kulit hidup dan mati yang terdiri atas 4 lapisan. Lapisan yang pertama namanya stratum corneum atau kulit tanduk, mengalami desquamasi atau pengelupasan dan keratinasi. Pembentukan zat tanduk berfungsi melindungi kulit di bawahnya. Yang kedua, stratum lucidum, lapisan bening dan lipis sebagai pelindung kulit dari sinar UV. Yang ketiga, stratum granulosum, lapisan tempat terdapatnya butir-butir melanin atau pigmen kulit. Dan yang keempat, stratum germinativum, merupakan lapisan tempat pembelahan atau proliferasi sel-sel kulit. Lapisan ini dapat dibagi menjadi
stratum spinosum, dan stratum basal. Kemudian, bagian dermis atau disebut juga corium atau kulit jangat. Jaringan ikat yang di dalamnya terdapat kapiler darah, sel reseptor kulit, kelenjar keringat, dan kelenjar minyak, serta akar rambut. Yang berikutnya, hipodermis atau lapisan subkutan merupakan jaringan ikat yang di dalamnya terdapat kapiler darah, lapisan lemak, dan jaringan saraf. Nah, berikutnya tentang gangguan pada kulit. Ada beberapa gangguan pada kulit. Yang pertama, eksim, ditandai dengan rasa gatal berlebih pada kulit, dibarengi warna kemerahan, bersisik atau pecah-pecah, hingga timbul bintik-bintik kecil yang mengandung air atau nanah. Yang kedua, kudis, merupakan penyakit kulit yang disebabkan parasit tungau, yaitu Sarcoptes cabeyi yang homonis. Orang yang terkena kudis biasanya tinggal di tempat yang kumuh dan tidak melindungi kebersihan tubuhnya. Yang ketiga, bisul adalah infeksi kulit membentuk benjolan kemerahan dan dapat membesar. Masalah kulit yang satu ini akan mengganggu seseorang lantaran adanya benjolan besar dan nyeri. Anak-anakku, alhamdulillah kita sudah membahas tentang sistem indera. Semoga dengan paparan tadi kalian bisa memahami tentang struktur dan fungsi alat indera pada manusia. Jangan lupa terus semangat belajar dan belajar. Juga kamu pelajari buku-buku yang terkait dengan sistem indera. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.